Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi Rahayu. Kali ini kita akan belajar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan berorbit tepat di antara bumi dan matahari. Maka, matahari tertutup oleh bulan, sehingga bayang-bayang bulan sampai ke bumi. Permukaan bumi yang tertutup bayang-bayang bulan akan mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari total dan sebagian. Gerhana matahari total adalah gerhana yang terjadi pada daerah-daerah yang berada pada umbra atau bayangan inti bulan. Cahaya matahari pada daerah yang mengalami gerhana matahari total akan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana yang terjadi pada daerah-daerah yang berada pada penumbra bulan atau bayangan kabur, sehingga cahaya matahari kelihatan sebagian. Berikut adalah skema gerhana matahari total dan sebagian. Matahari, bulan, bumi. Gambar hitam adalah umbra atau bayangan inti bulan. Daerah yang terkena umbra mengalami gerhana matahari total. Sedangkan gambar yang berwarna abu-abu merupakan bayangan kabur. Daerah yang berada pada penumbra mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari ini terjadi saat bumi mengalami lanjutan umbra bulan, yakni saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Gerhana ini bisa ditandai dengan adanya garis cahaya membentuk lingkaran cincin yang memiliki lubang hitam di tengahnya. Perhatikan skema gerhana matahari cincin berikut. Matahari, bulan, bumi. Gambar hitam yang ditunjuk adalah bayangan inti bulan karena bumi terletak pada titik terjauh sehingga membentuk lanjutan umbra. Di sini, daerah yang terkena lanjutan umbra mengalami gerhana matahari cincin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut. Matahari, bulan, bumi. Bagian bumi nomor 1 dan 3 terkena bayangan penumbra atau bayangan samar, mengalami gerhana matahari sebagian. Di sini 1, 3, gerhana matahari sebagian. Sedangkan bagian bumi nomor 2 terkena bayangan umbra atau bayangan inti, mengalami gerhana matahari total. Di sini nomor 2 ini terkena bayangan umbra.
sehingga mengalami gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin. Matahari, bulan, bumi. Ini bayangan inti bulan atau umbra. Kemudian ada lanjutan umbra yang disebut antumbra. Daerah yang terkena antumbra mengalami gerhana matahari cincin. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang bumi. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi apabila bulan tepat berada pada bayangan umbra bumi. Perhatikan skema gerhana bulan total. Berikut matahari, bumi, bulan. Bayangan hitam ini umbra. Ketika bulan berada di umbra, maka mengalami atau terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian atau parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila sebagian bulan berada pada bayangan umbra bumi dan sebagian lagi berada pada penumbra bumi. Pada saat gerhana ini terjadi, permukaan bulan akan terlihat gelap dan memerah, sedangkan sebagian lagi akan tampak normal. Perhatikan skema gerhana bulan sebagian. Matahari, bumi, bulan. Nah, ini warna hitam sebagai umbra, bayangan inti bumi, sedangkan daerah yang berwarna abu-abu merupakan penumbra. Perhatikan bulan. Bulan ini berada sebagian di umbra dan sebagian lagi berada di daerah penumbra. Saat seperti ini terjadi gerhana bulan sebagian atau parsial. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan tepat berada di bayangan penumbra bumi. Pada saat itu, bulan hanya akan tampak sedikit redup dari biasanya. Perubahan ini biasanya sulit dideteksi dengan mata dan hanya dapat diukur dengan alat khusus. Perhatikan skema gerhana bulan penumbra. Matahari, bumi, bulan. Ini daerah umbra, sedangkan ini penumbra-penumbra. Perhatikan bulan berada pada penumbra. Ketika posisi bulan ada di penumbra ini, terjadilah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan dapat digambarkan sebagai berikut. Matahari, bumi,
Ini adalah beberapa posisi bulan. Yang warna abu-abu, ini daerah penumbra. Ini juga penumbra, segitiga abu-abu. Sedangkan ini yang lebih gelap sebagai daerah umbra. Ketika bulan berada pada posisi D, bulan mengalami bulan purnama. Sedangkan ketika berada pada posisi C, situasi ini berada pada penumbra. Maka saat itu terjadilah gerhana penumbra. Kemudian perhatikan gambar A, sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Saat posisi bulan berada di perbatasan seperti ini, maka terjadi gerhana bulan parsial atau sebagian. Sebagian di umbra, sebagian di penumbra. Itulah posisi saat gerhana parsial atau sebagian. Perhatikan B. B merupakan posisi bulan tepat berada di dalam umbra atau bayangan inti. Maka saat dalam posisi ini terjadilah gerhana bulan total. Contoh soal. Ini adalah soal tryout Kabupaten 1. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kedudukan matahari, bulan, dan bumi tersebut, peristiwa yang terjadi adalah, perhatikan, ini bulan, paling kecil ya. Kemudian yang gelap ini umbra, ternyata ada lanjutan umbra. Ketika bulan ada di tengah, berarti ini gerhana matahari. Nah, ketika ada lanjutan umbra, maka ini gerhana matahari cincin. Jadi, jawabannya adalah gerhana matahari cincin yang A. Ingat-ingat ya, ini ada umbra, kemudian ada perpanjangan umbra. Hitamnya 2 ya. Ini berarti tanda gerhana matahari cincin. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bagian bumi yang ditunjuk oleh huruf X mengalami matahari, ini bulan karena ada ukurannya kecil ya. Ini tentunya bumi, maka ini gerhana matahari. Posisi bulan di tengah, gerhana matahari. Gerhana matahari apa? Kita perhatikan. Ini bayangan inti bulan atau umbra. Dan yang ditunjuk X adalah daerah yang terkena umbra. Artinya ini daerah yang mengalami gerhana matahari total. Jawabannya yang mana? Yang B. Perhatikan, diingat-ingat, ada daerah yang terkena umbra, berarti gerhana matahari total. Selanjutnya soal berikutnya.
Peristiwa yang menunjukkan terjadinya gerhana bulan penumbra adalah, diingat-ingat, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan berarti nanti yang di tengah adalah matahari. Sudah betul, yang di tengah yang ukurannya sedang. Nah, posisi bulan ketika terjadi gerhana bulan penumbra, maka bulan ada di penumbra. Ini pas di penumbra A. Kita perhatikan dulu B. B di luar penumbra. C sebagian di penumbra, sebagian umbra, berarti bukan. Yang D ada di umbra, bukan. Berarti jawaban dapat dipastikan A, karena posisi bulan di penumbra. Nah, demikian anak-anak, silahkan diingat-ingat gambar yang menunjukkan gerhana bulan penumbra. Ada matahari, bumi di tengah, kemudian bulan ada di posisi penumbra. Kalau yang ada B ini tidak di penumbra, tidak di umbra, ini berarti bulan purnama. Sedangkan C sebagian ada di penumbra, sebagian di umbra, berarti ini gerhana bulan sebagian atau parsial yang C. Sedangkan D bulan ada di umbra, berarti ini gerhana bulan total. Tolong diingat-ingat. Materi ini sumbernya dari pelajaran.co.id, dari kelasbintang.com, dari ID School, dan juga dari langitselatan.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.